Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam bahagia. Bertemu lagi dengan saya Haji Indra Dermawan SOSMAB untuk membahas mengenai mata kuliah manajemen operasional bisnis, bagaimana mengelola sumber daya manusia. Kita mulai dari definisi dan strategi. Mahasiswa UT yang saya banggakan, sumber daya manusia adalah salah satu sumber daya atau aset penting dalam perusahaan yang harus dikelola dengan baik. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Strategi sumber daya manusia dapat menjadi keunggulan bagi suatu perusahaan dalam mempertahankan segmentasi pelanggannya. Dan untuk merebut segmentasi pasar yang baru, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam strategi sumber daya manusia diantaranya adalah desain pekerjaan, pengukuran kerja, manajemen produktivitas, kompensasi, keamanan dan kesehatan tenaga kerja. Adapun desain tugas dalam manajemen sumber daya manusia, desain tugas merupakan suatu pendekatan di mana uraian tugas antara pekerjaan dengan kelompok dan organisasi dijelaskan secara spesifik. Desain tugas terdiri dari spesialisasi tenaga kerja, membandingkan keterampilan karyawan, mengurangi kerugian waktu akibat ketidaksesuaian kerja, dan pengembangan tugas, faktor psikologis dan desain tugas, self-directed team. Hal ini merupakan pendekatan uraian tugas untuk para pekerja dengan kelompok dan organisasi yang dijelaskan secara spesifik nanti setelah penjelasan pembukaan dari saya. Kita akan mempelajari mengenai bagaimana mengelola manajemen sumber daya manusia lebih jauh. Desain pekerjaan adalah proses menentukan, mengatur, dan menyusun tugas, tanggung jawab, serta hubungan kerja dalam suatu proses, posisi, atau jabatan, sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien dan memuaskan tujuannya untuk mencapai pekerjaan yang jelas, menarik, dan sesuai dengan kemampuan karyawan, sekaligus mendukung pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu, silahkan dipelajari video berikut ini setelah penjelasan dan pembukaan dari saya dan dipersiapkan untuk presentasi TUEP 4 pengerjaan tugas manajemen operasional bisnis, dimulai dari pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan pemasaran, pengelolaan tempat, dan lain sebagainya. Terima kasih, selamat menyaksikan video dan selamat mengerjakan tugas. Strategi operasional bisnis pengelolaan sumber daya manusia SDM oleh Indra Dermawan SOSMAB. Definisi dan strategi sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu sumber daya atau aset penting dalam perusahaan yang harus dikelola dengan baik. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Strategi sumber daya manusia dapat menjadi keunggulan bagi suatu perusahaan dalam mempertahankan segmen pelanggannya dan untuk merebut segmen pasar baru. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam strategi sumber daya manusia yakni desain pekerjaan, pengukuran kerja, manajemen produktivitas, kompensasi, keamanan, dan kesehatan tenaga kerja. Adapun desain tugas merupakan suatu pendekatan di mana uraian tugas antara pekerja dengan kelompok dan organisasi dijelaskan secara spesifik. Desain tugas terdiri dari spesialisasi tenaga kerja, pengembangan tugas, faktor psikologis dalam desain tugas, dan self-directed
tim. Spesialisasi tenaga kerja. Spesialisasi tenaga kerja merupakan pembagian tugas secara khusus yang dapat dilakukan dengan mengembangkan keterampilan karyawan, mengurangi kerugian waktu sebagai akibat ketidaksesuaian karyawan untuk melakukan peralihan tugas, pelatihan untuk menempatkan karyawan secara khusus. Desain tugas yang kedua yakni pengembangan tugas. Pengembangan tugas merupakan tujuan untuk dapat mengantisipasi perubahan. Pengembangan tugas karyawan bertujuan untuk dapat mengantisipasi perubahan permintaan atas produk atau jasa dari pelanggan. Perubahan permintaan pelanggan dapat menjadi perubahan secara total atau sebagian sistem konversi, antara lain sebagai berikut. A. Memperluas tugas atau job enlargement. B. Perputaran tugas atau job rotation. C. Pengayaan tugas atau job enrichment. Dan D. Pemberdayaan pekerja. Desain tugas yang ketiga adalah faktor psikologis dalam desain tugas. Karakteristik tugas meliputi skill variety, tugas sesuai kemampuan dan bakat karyawan, job identity, pemahaman peran dan tanggung jawab, job signifikansi, tugas berdampak penting bagi organisasi, autonomi, kebebasan dalam menyelesaikan tugas, feedback, informasi hasil kerja, dan terakhir, evaluasi kinerja atau pemantauan kemajuan secara berkala. Desain tugas yang keempat, self-directed team. Kepercayaan diri dari di dalam kelompok kerja atau self-directed team merupakan proses pemberdayaan karyawan untuk dapat bekerja sama di dalam kelompok dalam suatu target kerja. Dalam manajemen operasional bisnis, kita mengenal adanya manajemen sumber daya manusia yang diawali dengan desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah proses menentukan, mengatur, dan menyusun tanggung jawab serta hubungan kerja dalam suatu posisi atau jabatan sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan memuaskan. Tujuannya adalah menciptakan pekerjaan yang jelas, menarik, dan sesuai dengan kemampuan karyawan, sekaligus mendukung pencapaian tujuan organisasi. Unsur utama dalam desain pekerjaan adalah isi pekerjaan, menentukan apa saja tugas dan tanggung jawab yang dilakukan, metode pelaksanaan, menetapkan cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan, dan hubungan kerja, mengatur koordinasi dan interaksi antar pegawai maupun antar bagian. Adapun manfaat dari desain pekerjaan, yakni meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan kepuasan kerja karyawan, juga mengoptimalkan pemanfaatan keterampilan dan potensi karyawan. Demikian manfaat dari desain pekerjaan dalam sumber daya manusia, manajemen operasional bisnis. Sedangkan komponen desain pekerjaan adalah spesialisasi pekerjaan tenaga kerja, pembagian tugas secara jelas agar karyawan fokus pada pekerjaan tertentu sesuai keterampilan, perluasan pekerjaan, penambahan variasi atau tanggung jawab dalam pekerjaan untuk mengurangi kejenuhan dan meningkatkan keterampilan. Aspek psikologis pekerjaan menyesuaikan pekerjaan dengan karakter, kemampuan, dan motivasi karyawan agar tercapai kepuasan kerja. Sedangkan komponen desain pekerjaan lainnya yakni kelompok kerja mandiri, pemberdayaan karyawan untuk bekerja sama dalam tim dengan tanggung jawab dan target yang jelas. Motivasi melalui sistem insentif dan kompensasi, pemberian penghargaan finansial maupun non-finansial,
untuk meningkatkan semangat dan kinerja dan ergonomi metode kerja, perancangan, kondisi kerja, tata letak, dan metode pelaksanaan agar pekerjaan lebih nyaman, efisien, dan lebih aman. Desain kerja dan rancangan kerja dalam manajemen operasional bisnis sumber daya manusia. Dalam desain kerja atau rancangan kerja, terdapat manajemen produktivitas. Manajemen produktivitas adalah hubungan antara masukan input dengan keluaran output suatu sistem produktif. Perusahaan harus menghasilkan output yang tinggi dari setiap input yang digunakan, yakni tenaga kerja, investasi, bahan baku, energi, dan lain sebagainya. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar program produktivitas dapat berjalan sukses antara lain komitmen manajemen puncak, komitmen dengan implementasi penerapan, perlengkapan, peningkatan produktivitas, memberikan ganjaran ke titik agar setiap orang menghargai, memberikan ganjaran, memanfaatkan sumber daya dan belajar mengurangi biaya-biaya. Artinya, manajemen produktivitas dapat berjalan sukses apabila terdapat komitmen manajemen puncak, komitmen dengan implementasi atau penerapan, perlengkapan peningkatan produktivitas, memberikan ganjaran ke titik agar setiap orang menghargai, memanfaatkan sumber daya dan belajar mengurangi biaya-biaya. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam strategi sumber daya manusia adalah memadukan karyawan dengan pekerjaan, menetapkan standar-standar pelaksanaan kerja, memberikan penjelasan atas prestasi kerja, menjamin supervisor yang baik, merumuskan secara jelas tentang tanggung jawab karyawan. Metode pengukuran produktivitas dalam manajemen operasional bisnis sumber daya manusia diukur melalui pengalaman masa lalu. Metode ini mengukur produktivitas berdasarkan catatan kinerja pada periode sebelumnya. Data historis digunakan sebagai acuan untuk membandingkan hasil kerja saat ini dengan hasil pada masa lalu. Dengan cara ini, perusahaan dapat menilai apakah terjadi peningkatan, penurunan, atau stabilitas produktivitas karyawan maupun tim. Yang kedua, studi waktu. Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung berapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang karyawan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Melalui studi waktu, perusahaan dapat menentukan standar waktu ideal untuk setiap tugas, mengidentifikasi hambatan kerja, serta menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi proses produksi. Sedangkan metode pengukuran produktivitas yang ketiga, yakni standar waktu yang ditetapkan sebelumnya. Pada metode ini, pengukuran produktivitas dilakukan dengan menggunakan standar waktu yang telah ditentukan berdasarkan analisis dengan pengalaman sebelumnya. Standar ini biasanya sudah dipakai sebagai pedoman umum oleh perusahaan, sehingga hasil kinerja karyawan dapat diukur dengan membandingkan waktu yang digunakan terhadap waktu standar yang berlaku. Sedangkan metode pengukuran produktivitas yang keempat yakni sampel kerja. Metode ini mengukur produktivitas dengan mengambil contoh atau sampel pekerjaan secara acak dalam periode tertentu. Sampel ini dianalisis untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Dengan teknik ini, perusahaan dapat memantau produktivitas tanpa harus memeriksa seluruh pekerjaan secara keseluruhan, sehingga lebih hemat waktu dan hemat biaya. Demikian metode pengukuran produktivitas dalam manajemen operasional bisnis, manajemen sumber daya manusia. Dalam manajemen operasional bisnis, kita mengenal adanya pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui hasil kerja yang dicapai oleh individu maupun kelompok. Proses ini membantu menentukan waktu yang dibutuhkan
untuk menyelesaikan pekerjaan dan tingkat efisiensi karyawan. Dengan adanya pengukuran kinerja, perusahaan dapat membandingkan hasil aktual dengan standar yang ditetapkan, serta mengetahui apakah pekerjaan dilakukan secara efektif dan efisien. Pengukuran kinerja juga membantu dalam perencanaan dan pengelolaan tenaga kerja. Dengan memahami waktu standar dan produktivitas, manajemen dapat menyesuaikan beban kerja, menentukan kebutuhan tenaga kerja, dan meningkatkan efektivitas proses produksi. Pengukuran kinerja yang ketiga, terdapat dua pendekatan utama dalam pengukuran kinerja, yakni pendekatan waktu nyata atau time study, mengukur langsung waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Hasilnya digunakan untuk menetapkan standar penyelesaian kerja dan meningkatkan efisiensi mengukur langsung waktu yang diperlukan. Sedangkan pendekatan yang kedua adalah pendekatan waktu standar atau standard time, menggunakan standar waktu yang telah ditentukan sebelumnya untuk menilai kinerja. Pendekatan ini lebih cepat karena tidak memerlukan pengukuran langsung setiap kali pekerjaan dilakukan. Metode atau cara pengukuran kinerja, ada beberapa metode dalam pengukuran kinerja berdasarkan tingkat kecepatan atau durasi waktu kerja, yaitu pendekatan pekerja rata-rata atau average worker approach, yaitu mengukur kinerja berdasarkan waktu rata-rata yang dibutuhkan pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Metode pengukuran kinerja yang kedua yakni prestasi masa lalu atau historical dengan data approach, yaitu menggunakan catatan hasil kinerja sebelumnya sebagai acuan. Dan metode pengukuran kinerja yang ketiga, studi waktu, direct time study approach, yaitu mengamati secara langsung lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan metode pengukuran kinerja yang keempat, yakni standar waktu yang sudah ada, predetermined time study approach, yaitu memakai waktu baku yang telah ditetapkan perusahaan. Metode pengukuran kinerja yang kelima, pemilihan pewakil pekerjaan, work sampling approach, yaitu mengambil sampel pekerjaan secara acak untuk menilai produktivitas. Dalam manajemen operasional bisnis, manajemen sumber daya manusia, kita mengenal rancangan pekerjaan. Rancangan pekerjaan atau job design adalah proses menentukan tugas, tanggung jawab, dan metode pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja. Tujuannya adalah memastikan karyawan memahami pekerjaannya, meningkatkan produktivitas, serta menyesuaikan pekerjaan dengan kemampuan karyawan. Pendekatan ini fokus pada efisiensi melalui pembagian kerja menjadi tugas-tugas sederhana langkah-langkahnya. Adapun langkah-langkah dalam rancangan pekerjaan. 1. Menyusun rencana pekerjaan dengan jelas dan terstruktur. Yang kedua, menentukan urutan langkah-langkah pekerjaan. Yang ketiga, memecahkan masalah untuk meningkatkan efisiensi proses. Yang keempat, mengamati cara pelaksanaan pekerjaan saat ini. Yang kelima, menentukan standar dan metode terbaik dalam bekerja. Alat bantu dalam rancangan pekerjaan. Manajemen operasional bisnis, alat bantunya terdiri dari 3, yakni bagan organisasi atau organizational chart. Yang kedua, bagan kegiatan atau activity chart. Yang ketiga, bagan proses aliran atau flow process chart. Bagan organisasi atau organizational chart menampilkan hierarki pembagian peran dan hubungan antar bagian. Yang kedua, membantu memahami alur tanggung jawab dan koordinasi antar pekerja. Alat bantu yang kedua dalam rancangan pekerjaan yakni bagan kegiatan activity chart, yakni menunjukkan urutan aktivitas kerja dalam bentuk langkah-langkah proses. Digunakan untuk mempermudah pemahaman proses, mengidentifikasi permasalahan, serta memperbaiki alur kerja. Bagan proses aliran flow process chart menampilkan langkah-langkah proses kerja secara visual, membantu menganalisis efisiensi proses
dan menemukan cara meningkatkan produktivitas. Dalam manajemen operasional bisnis, ketika kita memanage sumber daya manusia, kita mengenal adanya pendekatan tingkah laku. Pendekatan tingkah laku adalah penekanan atau menekankan kepuasan, motivasi, dan kesejahteraan karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Komponen utamanya yaitu 1. Job enlargement, yaitu memperluas tugas secara horizontal untuk menambah variasi pekerjaan. Yang kedua, job enrichment, yaitu memperkaya pekerjaan secara vertikal dengan memberi tanggung jawab dan wewenang lebih besar. Yang ketiga, job characteristic redesign, yaitu merancang ulang pekerjaan agar lebih bermakna, menantang, dan mendukung work-life balance. Yang keempat, job rotation, yaitu memindahkan karyawan ke posisi berbeda untuk menambah keterampilan. Yang kelima, goal clarification, yaitu menjelaskan sasaran kerja agar karyawan lebih fokus dan termotivasi. Tujuan pendekatan tingkah laku sumber daya manusia dalam manajemen operasional bisnis yaitu untuk meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, produktivitas, dan keterlibatan karyawan dalam pekerjaan. Dalam pengelolaan sumber daya manusia, manajemen operasional bisnis, penerapannya strategi operasional SDM untuk bisnis sewa rumah. Dicontohkan di sini, untuk penyewaan rumah, pengelolaan SDM dilakukan dengan menciptakan operasional bisnis yang efisien dan termotivasi melalui manajemen SDM yang strategis, desain pekerjaan yang cerdas, dan pengembangan karyawan yang berkelanjutan. Dicontohkan dalam pengelolaan sumber daya manusia, manajemen operasional bisnis, untuk penyewaan rumah, terdapat struktur tim inti 5 karyawan. Tim kecil ini dirancang untuk memaksimalkan dan cakupan layanan dalam mengelola rumah kontrakan atau sewaan untuk karyawan. Adapun karyawannya terdiri dari staf pekerjaan umum yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perbaikan dan kebersihan properti, staf penjualan atau sales fokus pada pemasaran, negosiasi, kontrak, dan akuisisi penyewaan baru. Dan yang terakhir, staf administrasi, di mana staf administrasi berfungsi untuk mengelola keuangan, dokumen, kontrak, dan layanan untuk pelanggan. Peran strategi sumber daya manusia dalam operasional bisnis penyewaan rumah. Manajemen sumber daya manusia bukan hanya tentang penggajian, tetapi juga fungsi strategis yang mendukung efektivitas, proses operasional, dan pencapaian target bisnis. Adapun dukungan proses produksi memastikan setiap karyawan memiliki keterampilan yang tepat untuk menjalankan tugas operasional atau penjualan, pemeliharaan, dan administrasi. Yang kedua, pencapaian target organisasi, menyelaraskan motivasi dan kinerja tim dengan target pendapatan dan kepuasan penyewaan. Yang ketiga, efektivitas operasi, mengoptimalkan alokasi tenaga kerja untuk mengurangi waktu respons dan biaya operasional. Sedangkan desain pekerjaan dan spesialisasi tenaga kerja sumber daya manusia dalam manajemen operasional bisnis, desain pekerjaan dan spesialisasi tenaga kerja merancang pekerjaan yang jelas dan fokus pada pengembangan kompetensi spesifik untuk setiap peran dari karyawan, memastikan setiap tugas dikerjakan oleh ahlinya, di mana terdapat perancangan tugas merupakan tanggung jawab spesifik untuk sales, pekerjaan umum, dan administrasi di lokasi penyewaan atau kontrakan. Pembagian kerja, membagi beban kerja secara adil dan logis untuk menghindari kelebihan beban pada satu individu. Pengembangan kompetensi, fokus pada pelatihan untuk meningkatkan keahlian, negosiasi atau sales, dan keterampilan teknis pekerjaan umum. Sedangkan dalam meningkatkan motivasi, job enlargement, rotation, dan job enrichment
Pendekatan pengembangan pekerjaan ini digunakan untuk meningkatkan motivasi, keterampilan, dan kepuasan kerja karyawan dalam tim kecil. Job enlargement menambahkan variasi tugas horizontal. Misalnya, staf administrasi juga menangani sebagian kecil keluhan penyewaan. Job rotation dan job enrichment. Job enlargement menambahkan variasi tugas horizontal. Staf administrasi juga menangani sebagian kecil keluhan penyewa. Job rotation, pertukaran peran sementara. Misalnya, sales membantu administrasi saat sepi, atau sebaliknya, untuk pemahaman operasional menyuruh. Dan job enrichment, memberikan otonomi dan tanggung jawab vertikal. Misalnya, staf pekerjaan umum diberi wewenang penuh untuk memesan suku cadang hingga batas anggaran, atau memesan untuk perbaikan rumah. Studi kasus untuk job enrichment pekerjaan umum. Contohnya, memberikan tanggung jawab yang lebih besar agar dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan kualitas kerja. Sebelum dilakukan job enrichment, staf hanya melakukan perbaikan yang diperintahkan. Harus meminta persetujuan untuk setiap pembelian kecil dan tugas rutin yang monoton. Setelah enrichment, bertanggung jawab atas inspeksi properti preventif bulanan. Staf juga bertanggung jawab otonomi dalam pengadaan material hingga lebih dari angka yang dibuatkan. Mengembangkan jadwal pemeliharaan sendiri. Dalam contoh manajemen sumber daya manusia operasional bisnis terdapat self-directed team dan pemberdayaan karyawan, di mana self-directed team dan pemberdayaan karyawan mendorong kerjasama, kolaborasi, dan otonomi dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja dan responsivitas. Adapun kolaborasi lintas fungsi, di mana sales, admin, dan pekerjaan umum berkoordinasi langsung tanpa menunggu instruksi atasan untuk menyelesaikan masalah penyewaan. Otonomi keputusan memberikan batasan wewenang yang jelas agar karyawan dapat menyelesaikan masalah di tingkat mereka sendiri. Rasa kepemilikan, karyawan merasa memiliki tanggung jawab penuh atas hasil kerja mereka, meningkatkan kualitas layanan. Untuk mengukur produktivitas kunci sumber daya manusia, pengukuran produktivitas kunci adalah menilai kinerja individu dan tim melalui indikator produktivitas yang relevan dengan bisnis kontrakan atau penyewaan rumah. 95% tingkat hunian diukur oleh tim sales, indikator utama keberhasilan pemasaran. 48% waktu respons perbaikan atau jam diukur oleh pekerjaan umum, kunci kepuasan penyewaan. 98% akurasi pembukuan diukur oleh administrasi penting untuk kesehatan finansial. Dalam manajemen operasional bisnis, mengelola sumber daya manusia, kita mengenal adanya metode evaluasi kinerja. Metode evaluasi kinerja menilai kinerja berdasarkan pencapaian target kuantitatif. Misalnya, jumlah kontrak baru, penyelesaian perbaikan, umpan balik 360 derajat, mengumpulkan masukan dari atasan, rekan kerja, terutama dalam tim kecil, dan penyewaan pelanggan, menggunakan standar evaluasi yang tepat untuk memastikan penilaian kinerja yang adil dan konstruktif. Yang ketiga, evaluasi kompetensi, menilai keterampilan teknis dan perilaku, misalnya kemampuan negosiasi, inisiatif, dan kerja tim. Kesimpulan, metode evaluasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia operasional bisnis, sumber daya operasional yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan sumber daya manusia ke dalam strategi operasional bisnis, penyewaan rumah atau kontrakan dapat mencapai efisiensi tinggi, motivasi karyawan yang kuat, dan kepuasan pelanggan yang maksimal. Fokus pada pengembangan pekerjaan atau enlargement, fokus pada
Rotation dan enrichment adalah kunci untuk mempertahankan tim kecil yang serba bisa dan termotivasi. Demikian pembahasan mengenai manajemen operasional bisnis, bagaimana mengelola sumber daya manusia.